Pemirsa, maraknya kasus HIV/AIDS di Kota Bogor yang terus meningkat menggerakkan Yayasan Lembaga Kajian Strategis atau Lekas Bogor untuk terus berupaya mengentaskan HIV/AIDS di Kota Bogor. Berbagai penyuluhan sebagai upaya pencegahan hingga pendampingan kepada para pengidap HIV/AIDS kerap mereka lakukan secara konsisten sejak 2017. Tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Bogor, Jawa Barat menggerakkan Yayasan Lembaga Kajian Strategis atau Lekas untuk melakukan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Sejak 2017, Lekas telah konsisten melakukan penjangkauan terhadap perempuan pekerja seks, lelaki seks lelaki, transgender, pengguna nafsa suntik, dan pendampingan ODA di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Depok. Hingga saat ini Yayasan Lekas Bogor mencatat peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Bogor terus mengalami peningkatan sejak 2021. Mereka tetap berkomitmen akan terus melakukan kajian hingga penyuluhan untuk membantu menekan angka HIV/AIDS di wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Muksin Jainal Abidin selaku Ketua Yayasan Lekas di Bogor. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Pak Muksin, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya Pak Muksin. Pak Muksin, sebelum kita membahas tentang kiprah dari Yayasan Lekas nih Pak ya, salah satu yayasan yang turut serta andil dalam pencegahan HIV/AIDS, boleh tahu Pak, sampai sekarang data dari penderita HIV/AIDS yang ada di Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor sudah berapa banyak Pak? Untuk Kota Bogor akumulasi sampai tahun ini sampai 6 ribuan. Kabupaten sampai 3.500-an lebih akumulasi itu yang baru terdata kan gitu. Terus kita melakukan sosialisasi HIV, sosialisasi tes HIV, menjaring, mengajak masyarakat supaya benar-benar rela untuk dites HIV. Baik Pak, ini sudah banyak ya Pak ya, sampai ribuan. Apakah setiap tahunnya ini terus meningkat Pak bagi para penderita HIV/AIDS khususnya di Kota Bogor? Ya, setiap tahunnya meningkat, bahkan setiap bulan kita itu kan ada evaluasi dengan Dinas Kesehatan. Dari layanan-layanan, dari rumah sakit juga akumulasi di evaluasi di Dinas Kesehatan. Setiap bulan itu kita ketemukan angka kasus, baik dari komunitas populasi kunci maupun dari ada juga mulai dari populasi masyarakat umum. Baik Pak, baik Pak, berarti banyak sekali ya Pak ya penderitanya juga 3.000 sampai 6.000 nih yang banyak. Lalu bagaimana nih Pak kiprah dari Yayasan Lekas ini Pak untuk serta membantu pencegahan HIV/AIDS yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor? Ya, kita sebetulnya sudah mulai aktif ikut serta sebagai sukarelawan, relawan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten dan di Kota Bogor dari sejak 2011. Benar-benar kita jadi relawan. Waktu itu kita konsentrasi di Kota Bogor. Karena mulai terungkap angka kasus di Kota Bogor. Kita melakukan penjangkauan pekerja seks. Terus lelaki suka lelaki, pemakaian narkoba suntik, transgender gitu. Kita melakukan penjangkauan terhadap komunitas itu. Karena bicara program penanggulangan HIV tidak bisa terlepas dari komunitas populasi kunci itu yang harus kita jangkau, kita sosialisasi, kita kasih penyuluhan, dan kita ajak mereka untuk tes HIV. Itu dari 2011 kita lakukan. Ternyata dari keterpanggilan di Bogor sudah mulai muncul angka kasus, kita lakukan terus. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan teman-teman juga penggiat HIV yang lain, dengan beberapa dinas juga di kabupaten, di Kota Bogor. Akhirnya lama-lama sudah mulai ada keterpanggilan. Dinas sudah sangat kooperatif dari tahun itu, terutama Kota Bogor. Layanan-layanan sudah mulai aktif, bisa diakses tes HIV, bahkan rumah sakit sudah ada satelit ARV,
bagi ODA atau ODIP itu untuk akses obat ARV. Jadi itu kita lakukan sampai tahun ini. Baik Pak, sosialisasi dan penyuluhan juga sudah Bapak lakukan dengan teman-teman dari Yayasan Lekas Pak. Lalu bagaimana Pak sejauh ini sudah dari tahun 2011 sampai 2023 ini Pak? Bagaimana dampaknya? Apakah sudah ada penanganan dan penurunan status dari penderita HIV/AIDS sendiri Pak? Nah, ini sebetulnya fenomenanya, dilemanya seperti itu. Semakin kita gencarkan sosialisasi HIV, semakin kita gencarkan mengajak orang, bahkan tidak cuma populasi kunci, bahkan masyarakat umum untuk tes HIV. Karena kan satu-satunya cara mengetahui seseorang positif HIV atau tidak hanya dengan tes HIV. Kan gitu, VCT, Voluntary Counseling Testing. Nah itu ternyata semakin kita galakan itu, semakin banyak angka kasus yang kita temukan. Kenapa? Karena kasus HIV/AIDS itu bagaikan fenomena gunung es. Semakin kita korek, semakin kita kita cari, kita lakukan angka kasus itu dengan tes HIV kita banyak itu semakin ketemu angka kasus. Kenapa? Karena akumulasi angka kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, contoh Kota Bogor sudah dari sejak tahun tadi sebelum 2011, kalau kabupaten mulai aktif dari 2000. Sekitar 2014-an bahkan naik turun mulai aktif lagi di kita penanggulangan HIV, sosialisasi dan mengajak tes HIV dari 2019. Nah, angka kasus ini semakin surveillance-nya kita bagus. Kita menjangkau ke lapangan, kita terus galakan tes HIV, semakin angka kasus diketemukan. Kenapa? Karena kasus HIV ini bagaikan fenomena gunung es itu. Ini yang baru terdata. Sebetulnya harusnya ada hasil ketika semakin kita galakan sosialisasi HIV, penanggulangan HIV, angka kasus, iya kan? Angka kasus menurun, tapi fenomenanya malah semakin meningkat. Ini bukan dalam arti pola kerja sukarelawan dinas terkait itu tidak ada hasilnya, justru ini berarti menandakan surveillance kita tuh bagus. Sosialisasi kita tuh bagus, mengajak orang untuk semakin banyak tes HIV, akan semakin banyak ketahuan angka kasus. Ini sebetulnya prestasi di program HIV. Nah, memang ada komitmen, ya kan, secara internasional, secara nasional kita ada target 2030 ending AIDS. Ending AIDS 2030 ini memang lagi terus kita galakkan secara nasional, secara provinsi juga kita di Jawa Barat, kota Kabupaten Bogor. Kita galakan terus gitu. Ini target ending AIDS 2030. Cuma fenomena di Bogor, karena memang terutama di kabupaten, kita mulai galakan lagi di 2019, angka kasus semakin meningkat. Lagi terus kita galakan ini gitu. Akhirnya semakin diketemukan angka kasus, semakin meningkatlah angka kasus. Oke, baik. Baik Pak Muksin, tadi kan Bapak sempat menyinggung itu adalah berdasarkan surveillance-nya ya Pak ya, bahwa dengan adanya peran yayasan dan juga kerjasama antar dinas kesehatan juga, jadi semakin banyak orang yang terdeteksi ya Pak ya, masyarakat terdeteksi mengetahui bahwa mereka adalah pengidap dari HIV/AIDS. Lalu bagaimana Pak? Mungkin dengan peran yayasan Lekas terhadap penurunan atau peningkatan dari kesadaran masyarakat sendiri. Nah, itu dia yang terus lagi kita galakan. Tentu supaya masyarakat itu lebih tahu tentang bahaya HIV, cara penularannya, cara penanganannya, kan gitu. Ini memang tugas berat. Walaupun kita terus kita galakan, apalagi kalau Kabupaten Bogor itu kan, Kota Bogor cuma 6 kecamatan, kabupaten ada 40. Jadi PR berat juga, Pak. 40 kecamatan yang luas wilayah, sementara angka kasus sekarang sudah menyebar sampai tingkat kecamatan, bahkan desa-desa di pelosok-pelosok di kabupaten. Jadi tugas berat, kita harus melakukan kolaborasi. Semua unsur gitu, lintas sektoral, tidak cuma kita Lekas atau penggiat-penggiat LSM yang lain dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, tapi semua dengan SKPD yang ada di Bogor, kota, kabupaten. Juga lintas sektoral dengan pengusaha, akademisi, masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena kalau tidak ada kolaborasi pentahelik kita sebut, tidak ada
lintas sektoral itu akan sulit kita melakukan penanganan supaya menekan angka kasus buat ke depan. Jadi Baik. itu Mbak. Baik Pak, berarti luas sekali ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ini adalah 40 kecamatan. Lalu bagaimana Pak peran sendiri, Kabupaten. peran dari relawan dari Yayasan Lekas sendiri Pak? Apakah mereka ada cara untuk pendekatan atau penyuluhan agar warga-warga sekitar dari yang pelosok desa dan lain sebagainya itu agar sadar mereka bahwa penularan HIV/AIDS ini tuh berbahaya sekali Pak? Kita kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS, Kabupaten Bogor, juga Kota Bogor, untuk melakukan membentuk warga peduli AIDS. Kita membentuk warga peduli AIDS di tiap kecamatan, bahkan kita sudah mulai ke desa. Nah, tentu kerjasama dengan kecamatan dan desa-desa juga kepala desa, serta kader-kader gitu. Ini untuk apa? Untuk mempermudah jaringan. Ya kan? Kalau Yayasan Lekas yang terbatas relawannya itu harus melakukan sosialisasi ke semua masyarakat di kabupaten, gempor juga kita Mbak, ya kan? Kelabakan. Walaupun ada beberapa LSM penggiat HIV di kabupaten, cuma jumlahnya juga terbatas. Kalau untuk mencapai 40 kecamatan di kabupaten, 6 kecamatan di Bogor, sampai semua masyarakat kita bisa sosialisasi terkait HIV gitu. Makanya kita bentuk mulai kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kita membentuk warga peduli AIDS. Di tiap kecamatan, di tiap desa sudah mulai kita bentuk dan kita galakan. Sehingga di situ nanti ada peran serta masyarakat. Baik Walaupun Pak. dari kecamatan turun ke desa, turun ke RW RT, ya kan? Turun ke kader. Bahkan kita sudah planningkan mudah-mudahan di 2024 posyandu itu di Kabupaten Bogor kita sudah rapat juga waktu itu ada Pokjanal yang difasilitasi Dinkes itu akan 2024 akan kita mulai ada tes HIV di semua posyandu. Oke, baik Pak Muksin. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya penularan ini kok semakin lama semakin meningkat Pak? Dan bagaimana stigma dari yang didapat oleh ODA ini dari masyarakat-masyarakat sekitar? Tapi di jeda dulu Pak Muksin, kita akan kembali setelah jeda. Tetap pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Muksin Zainal Abidin selaku Ketua dari Yayasan Lekas Bogor. Pak Muksin, kita akan melanjutkan perbincangan tadi kita ya Pak ya. Pak, boleh ceritakan nggak sih Pak sebenarnya bagaimana para relawan Yayasan Lekas sendiri, Yayasan Lekas sendiri membantu dan turun terhadap masyarakat yang pengidap ODA nih Pak. Dan juga bagaimana Pak, apakah mereka door to door dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan tentang pencegahan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Boleh ceritakan Pak Muksin? Ya, kebetulan Lekas ini dari awal kita berjalan konsen di program HIV dari 2011, sebagaimana tadi sampaikan. Kita juga melakukan penjangkauan terhadap populasi kunci, itu awalnya. Apa itu populasi kunci? Apa saja? Wanita pekerja seks, lelaki suka lelaki, transgender, dan pemakai narkoba suntik. Contoh, terhadap wanita pekerja seks kita melakukan penjangkauan. Kita punya staf relawan. Untuk Kota Bogor waktu itu sekitar ada 4 orang. Itu kita tugaskan pertama bagaimana untuk menelusuri, bisa komunikasi dengan komunitas wanita-wanita pekerja seks tersebut, yakni dengan outreach atau penjangkauan face to face kita lakukan itu. Memang bukan hal mudah ketika kita untuk melakukan penjangkauan ketemu dengan wanita-wanita pekerja seks di hotspot, ada di kosan-kosan, bahkan waktu itu sempat ada lokalisasi di Kabupaten Bogor. Kita coba menembus itu, bukan hal mudah. Ada penolakan pasti gitu kan. Tapi bagaimana kita terus melakukan pendekatan dengan staf relawan tadi, alhamdulillah bisa menembus tuh. Kita bisa komunikasi langsung. Pertama kita pendekatan ke tokoh kunci. Biasanya kalau wanita pekerja seks itu apalagi di satu hotspot, di satu lokasi atau lokalisasi, itu pasti ada tokoh kunci di situ.
Kita pendekatan di situ toko kuncinya, yang megang wilayah situ ya. Setelah kita berhasil, baru kita bisa sosialisasi. Kita sampaikan tugas kita ini loh, sosialisasi HIV. Karena teman-teman pekerja seks ini riskan untuk tertular HIV. Lama-lama terus, alhamdulillah terus respon. Nah, di Kabupaten Bogor itu ada hotspot besar, tapi sekarang sudah tidak ada lokalisasi. Itu ada daerah Puncak, daerah Cilengsi sampai Jonggol, Bogor Timur, ada daerah Kemang Parung, Bogor Utara sampai Ciseeng, ada juga Bogor Baratnya, Pamijahan, Lewiliang, ada juga beberapa wilayah lain. Nah, itu hotspot besar. Apa namanya? Kita melakukan penjangkauan terhadap wanita pekerja seks di wilayah-wilayah tersebut. Jadi kita pendekatan personal approach gitu, Pak. Melakukan outreach, melakukan komunikasi piece to piece. Setelah itu kita sampaikan bagaimana bahaya HIV, penularannya, penanganannya. Terus yang terpenting kita ajak tes HIV. Setelah tes HIV itu kan ada informasi. Oh, ada yang positif, kita dampingi. Lekas juga melakukan pendampingan terhadap orang yang sudah positif HIV ODIP. Kita dampingi ke dokter, terus melakukan konseling, kita dampingi ke rumah sakit. Ada juga petugas pendamping ODA, lekas. Nah, itu sampai mereka bisa akses ARV-nya kita dampingi. Bahkan kalau sampai sudah ke dia bisa akses ARV, kalaupun tuh sebelum akses ARV ada penyakit penyerta, biasanya parunya muncul, kita obatin dulu, kita dampingi, setelah sembuh baru bisa konsumsi ARV di rumah sakit atau layanan satelit ARV yang ada di kabupaten gitu. Setelah itu pun kita pantau tuh, mereka sudah akses ARV, minum ARV, obat penekan virus itu, Mbak. Itu kita pantau juga, kita terus kita dampingi. Karena jangan sampai setelah akses ARV si ODIP tersebut, orang positif HIV tersebut, jangan sampai nanti dia karena terus-terusan minum obat seumur hidup dia ada jenuh juga. Ada juga sampai itu disebutkan sampai dia tidak akses lagi, lost follow up. Kalau ketika ada ODIP yang sudah mengakses ARV, dia tidak ngambil ARV lagi karena jenuh dan sebagainya, itu namanya lost follow up. Kita ini telusuri. Baik Pak Rumahnya Muksin. bagaimana? Berarti tadi ada penolakan ya Pak ya? Awalnya ada penolakan ya Pak ya dari relawan-relawan yang juga mungkin ingin membantu. Oh iya, Iya, pasti susah. awal bukan hal mudah. Ya, Baik ya Pak ibaratnya ya. ketika relawan kami melakukan penjangkauan terhadap hotspot pekerja seks, hotspot komunitas lain, itu resikonya juga bisa nyawa juga, Mbak, waktu itu kan. Baik Ya, Pak. tapi kita dengan niat baik ya selalu ada jalan. Akhirnya bisa kita lakukan itu sampai sekarang. Oke, lalu bagaimana Pak Muksin mungkin stigma yang didapatkan oleh ODA dari masyarakat Pak? Apakah mereka juga mendapatkan diskriminasi Pak dengan mengidap HIV/AIDS ini Pak? Ya, itu masih terjadi sebetulnya. Apalagi awal-awal kan, kalau ada yang positif HIV, masyarakat setetangga, masyarakat umum tahu sampai ada yang diusir, sampai ada yang mau dibakar. Itu terjadi di Bogor, di kabupaten, di kota Bogor. Itu kita temui. Nah, seiring berjalannya waktu kita terus sosialisasi terkait penghilangan stigma terhadap ODA. Ini tidak mudah, Mbak. Kita dari 2011 sampai saat ini pun ini masih ada aja. Contoh, ketika ada seorang remaja yang positif HIV, otomatis dia masih punya orang tua, masih enggan dia untuk mengetahui dia positif HIV misalkan ke orang tuanya. Karena kenapa? Orang tuanya belum tentu terima. Bisa didiskriminasi, bisa distigma, atau bahkan diusir dari keluarganya. Itu juga masih terjadi seperti itu. Ini bukan hal mudah. Perlu terus sosialisasi semua pihak supaya penghilangan stigma terhadap ODIP itu bisa terjadi. Dan ini semua pihak, dari birokrasi, semua dinas, lintas sektoral, akademisi, relawan, LSM gitu Pak. Baik Pak Muksin. Pak Muksin, lalu bagaimana nih Pak tentang pemenuhan hak dari para ODA sendiri Pak? Apakah mereka mendapatkan hak-hak mereka mungkin dari hak pendidikan dan lain sebagainya dan kesejahteraan mereka hidup? Apakah yayasan juga turut membantu mereka Pak untuk mendapatkan hak-haknya? Ya, ketika ada dampingan kita dari komunitas ODA tersebut, ODIP tersebut, kita pasti melakukan pendampingan tidak sebatas sampai akses ARV yang kita lakukan di Lekas.
ketika memang ada problematika dampingan kita ada diskriminasi untuk akses pendidikan, kita lakukan pembelaan. Bahkan ada juga yang sudah kerja sampai diberhentikan dari pekerjaannya, bagaimana kita cari lagi supaya mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Nah, ini juga sebetulnya kita gitu, kami dari Lekas juga kami dari ada forum, kami juga sudah di Jawa Barat sudah terbentuk Forum Masyarakat Peduli Air Jabar, Mbak. Nah, ini kita melakukan advokasi dari lingkup Jawa Barat sampai kota kabupaten sejabar supaya tadi penghilangan diskriminasi terhadap ODA. Begitupun di ruang lingkup kerja. Baik Pak Di Muksin. perusahaan. Baik Pak Muksin, Semua. begitu ya Pak ya. Mungkin dengan adanya Yayasan Lekas juga semoga kedepannya juga dapat terus ada ya Pak ya, konsisten untuk membantu para ODA dan juga para penderita HIV/AIDS. Lalu Pak, ya terima kasih banyak Pak Muksin. Semoga juga bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia ini juga Yayasan terus bergerak ya Pak ya, andil dalam mencegah dan terus ya Pak ya untuk menurunkan angka HIV/AIDS di Indonesia tentunya untuk mencapai 2030 ya Pak ya, untuk bebas dari AIDS. Terima kasih Pak Muksin atas waktunya Pak. Ya. Salam sehat Pak. Baik pemirsa, seperti apa kiprah dari Ali Imron dalam melestarikan kebudayaan tari di Desa Denai Lama, Sumatera Utara? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.